Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai materi tes potensi akademik analogi. Analogi dari katanya kita bisa memaknai dia berupa analogi, yaitu dia hubungan kata ya. Analogi ini dia hubungan kata. Nah, dalam materi ini, kalian akan diuji untuk memahami hubungan antar kata. Ada beberapa jenis hubungan yang digunakan dalam tipe soal ini. Misalnya, hubungan fungsi, urutan, ukuran, karakteristik, definisi, jenis, dan sebagainya. Jadi dalam soal analogi, kalian harus memahami apa sih hubungan antar kata yang disajikan dalam soal analogi. Contohnya nih, pertama, ulat kepompong sama dengan berudu kata. Ulat dia urutannya dari ulat jadi kepompong. Berarti kalau dari berudu dia akan jadi kata. Nah, ini dia merupakan jenis soal analogi hubungan antar katanya berupa urutan. Lalu yang kedua, matematika pelajaran, sedan, mobil. Berarti dari kata-kata ini kita bisa mengambil tipe soal analogi ini merupakan tipe soal jenis. Jadi hubungan antar katanya adalah hubungan jenis. Matematika jenis pelajaran, sedan jenis mobil. Jadi ya kalian harus tahu ya dia hubungan antar katanya apa. Nah, tips untuk mengerjakan soal analogi ini. Pertama, perhatikan baik-baik urutannya. Bagian depan harus dianalogikan dengan bagian depan. Begitu pula dengan bagian belakang, dia harus dianalogikan dengan bagian belakang. Misal bagian depannya kata benda, maka di sini juga harus kata benda. Kalau yang bagian belakangnya kata sifat, berarti di sini juga kata sifat. Kalau yang bagian belakangnya kata kerja, berarti sini juga kata kerja. Nah, jadi kalian harus tentukan kata yang disajikan itu dia kata benda atau kata sifat atau kata kerja. Harus sama bagian depan dan bagian depan yang satunya atau sama dengan bagian belakang dengan bagian belakang yang sebelahnya. Lalu untuk tips yang kedua, kerjakan soal yang paling mudah terlebih dahulu. Nah, kita latihan soal. Rumah titik-titik pengangguran. Bagian depannya ini, rumah. Dia dianalogikan dengan yang ini dulu. Rumah ini kata apa? Rumah adalah kata benda. Sedangkan pengangguran ini kata sifat. Nah, berarti dia di sini adalah kata benda. Jawabannya yang D, gelandangan pekerjaan. Hubungannya apa? Hubungannya gelandangan, rumah dengan gelandangan. Berarti orang yang tidak punya rumah namanya gelandangan. Orang yang tidak punya pekerjaan namanya pengangguran. Jadi hubungannya dia adalah hubungan tidak punya. Nah, sekarang kita latihan soal. Mesin jahit titik-titik dia dengan titik-titik benang. Jawabannya kita tentukan terlebih dahulu. Mesin jahit dia adalah kata benda. Ini juga sama ya, kata benda. Nah, hubungannya mesin jahit ini berfungsi untuk membuat pakaian, seperti halnya mesin pintal digunakan untuk membuat benang. Jadi jawabannya adalah yang E. Dia hubungannya adalah hubungan fungsi. Ini adalah hubungan fungsi. Yang kedua, sutradara, sini penyanyi. Berarti bagian depannya dia dianalogikan dengan penyanyi. Penyanyi ini dia termasuknya kata benda ya. Mana yang termasuk kata benda? Aktor dan dirijen. Nah, sutradara disambingkan dengan bagian ini, dirijen. Jadi, jawabannya yang E. Beberapa aktor biasanya diarahkan oleh sutradara. Seperti halnya beberapa penyanyi diarahkan oleh
dirijen. Jadi hubungannya sama. Lalu soal yang ketiga. Kata pertama dia gemuk. Berarti di sini dia dianalogikan dengan yang ini ya. Gemuk dianalogikan dengan ini. Lalu yang kata belakang dia dianalogikan dengan uang. Gemuk kata sifat. Berarti dia di sini juga harus kata sifat. Gemuk yang kata sifat. Berarti kaya. Gemuk dengan kaya, uang hubungannya dengan lemah. Apa hubungannya? Seseorang disebut gemuk jika banyak menimbun lemak. Seperti halnya seseorang disebut kaya jika banyak menimbun uang. Jadi jawabannya adalah yang A. Itu ya untuk contoh soal analogi. Lanjut soal yang keempat. Penglihatan titik-titik sama dengan titik-titik kurus, terlalu kurus. Berarti kita tentukan dulu sifatnya. Dia termasuk kata benda, kata sifat, atau kata kerja. Dan jawabannya adalah yang C. Penglihatan. Kurangnya penglihatan dia mengakibatkan rabun. Sedangkan kekurangan makanan dia mengakibatkan terlalu kurus. Jadi ada hubungannya. Lalu yang kelima. Titik-titik hanggar sama dengan mobil titik-titik. Ya. Yang kata belakangnya hanggar, yang kata depannya adalah mobil. Dan jawabannya adalah E. Hanggar merupakan tempat penyimpanan pesawat, sedangkan garasi tempat penyimpanan mobil. Jadi hanggar dianalogikan dengan garasi, sedangkan mobil dianalogikan dengan pesawat. Ini sama ya, sama-sama kata benda, ini juga kata benda. Lalu yang nomor 6. Ini tadi sudah. Nomor 7. Gemetar titik-titik sama dengan titik-titik lucu. Berarti gemetar dihubungkan dengan yang kata benda, yang kata depan, lucu dihubungkan dengan kata belakang. Jawabannya D. Gemetar dia disebabkan karena takut, sedangkan tertawa karena hal yang lucu. Yang nomor 8. Titik-titik dianalogikan dengan murah hati, sedangkan olahragawan dianalogikan dengan titik-titik. Murah hati berarti ini kata sifat. Berarti di sini harus kata sifat. Mana yang termasuk kata sifat? Yang termasuk kata sifat berarti sportif ya. Di sini sportif. Lalu olahragawan kata benda, berarti dia di sini juga kata benda, yaitu dermawan. Nah, jadi jawabannya yang D. Sportif adalah karakter olahragawan, sedangkan murah hati adalah karakter seorang dermawan. Jadi ada analoginya, ada hubungannya. Yang ke-9, hari dia dianalogikan dengan titik. Berarti ini dianalogikan dengan ini kosong semua, kata belakang dengan kata belakang. Kira-kira mana yang tepat? Nah, kata yang tepat berarti hubungan urutan ya. Hari dengan minggu, sedangkan titik dengan garis. Hari merupakan bagian dari minggu, sedangkan titik merupakan bagian dari garis. Jadi ada hubungannya. Soal yang terakhir. Terang dianalogikan dengan suara. Jawabannya, jika ada cukup cahaya disebut terang, berarti yang E. Cahaya dengan nyaring. Kalau cukup suara, dia disebut nyaring. Jadi hubungannya dia sama-sama hubungan karakteristik ya, kriterianya. Nah, ini untuk materi analogi atau hubungan kata, kalian bisa mengasah kemampuan dengan mengerjakan soal latihan analogi. Semoga dengan semakin banyak latihan, kalian bisa sukses mengerjakan TPA ataupun TPS dan bisa masuk ke perguruan tinggi yang kalian impikan. Sekian untuk materi TPA kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.